kembali lagi dengan saya Aras di acara Drum Talk. Nah, untuk video episode 2 ini saya akan membahas pengaplikasian yang kemarin sudah saya bahas di episode pertama, rudiment, pengaplikasian rudiment di lagu ya atau di beat ya. Nanti beatnya juga saya bahas di sini. Nah, makanya video ini masih saya teruntukkan untuk pemula yang baru mau belajar main drum. Oke? Nah, yang di video pertama, episode pertama saya sudah bahas 4 rudiment ini ya. Yang belum nonton video pertama yang 4 rudiment ini, silakan cek di video pertama, episode pertama saya 4 rudiment ini agar bisa mengerti kelanjutan dari video pertama. Jadi yang pertama adalah single stroke pengaplikasian single stroke ke beat atau ke lagu gitu. Gimana sih Bang cara biar single stroke itu diaplikasikan ke lagu ya? Di episode pertama sudah saya jelaskan kalau yang single stroke jadi bisa kita masukkan ke fill in. Nah, sekarang sebelum kita mengaplikasikan 4 rudiment ini ke lagu, saya akan membahas kita akan di sini belajar atau sharing mengenai beat ya. Beat itu adalah beat dasar aja ya, beat dasar 4/4 gitu. Jadi beat itu banyak sekali 4/4, ada 4/4, ada 6/8 dan masih banyak lagi. Dan banyak juga orang bilang dengan istilah banyak orang bilang dengan ballad, slow rock, pop rock gitu ya. Kalau saya sih latihan, saya jujur ya, saya kalau latihan itu sih di ini ya, di organ ya, organ tunggal tuh. Di situ kan banyak tuh tertulis slow rock. Jadi kita bisa tahu slow rock tuh bentuknya begini ya. Atau ballad tuh ternyata begini ya. Nah, yang saya mau bahas adalah basic beat ya, dasarnya aja. Dasarnya agar cara cepat bisa main beat gitu ya, 4/4 ya. Namanya 4/4 berarti hitungannya adalah 4 ya. Jadi yang pertama, ini sebelum kita masuk ke pengaplikasian rudiment yang di episode pertama ya. Nah, 4/4 hitungannya 4. Yang pertama tangan ya, tangan kanan di hi hat ya, tangan kanan di hi hat ya. Kebetulan saya masih pakai drum pad, jadi paling nggak kalian bisa menerjemah ya. Kalau di hi hat kalau di drum akustik itu adanya di sini nih, hi hat ya gitu. Kebetulan kalau di drum pad saya taruhnya di sini hi hatnya. Jadi kita masuk ke basic beat ya, 4/4. Jadi yang pertama itu tangan aja, tangan kanan hitung aja 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya gitu ya. Nah, terus masuk ke kick ya. Kick masuknya di mana Bang? Kick masuknya di hitungan 1 ya. Setiap hitungan 1 kicknya injek. Bahasanya biar mudah dimengerti ya, kicknya injek aja. Setiap hitungan 1 kicknya injek. Jadi ini cara cepat bisa main beat. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Tapi tangan kanannya nggak berhenti ya, terus jalan ya. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Nah, kicknya di 1. Tangan kirinya di snare ya, tangan kirinya di snare di hitungan 3 ya. Saya contohin dulu tadi yang kick di hitungan 1 ya. Jadi tangan kanan saya ulangi, tangan kanan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Nah, untuk tangan kiri di snare di hitungan ke-3 ya. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Gampang kan? Nah, silakan coba di rumah ya. Itu basic 4/4. Bang, ada lagi nggak beat lain? Banyak gitu. Tinggal kita tambah-tambahin aja. Misalkan basic tangan kanan sama tangan kiri nggak berubah.
ya, untuk di basic ini ya, untuk di beat ini ya, nggak berubah. Jadi kalau saya tanpa kick ya, kalau saya tanpa kick, jadi di sininya one two three four, one two three four, one two three four, one two three four. Nah, untuk mengubah beatnya kita tinggal kembangkan di bass drumnya, di kicknya ya. Contoh, misalkan saya pakai kick di satu dan dua. Kalau tadi yang pertama kan hanya satu, sekarang saya tambahin di hitungan kedua saya pakai kick. Jadi one two three four, one two three four, one two three four, one two three four. Oke, nah begitu juga misalkan mau terserah mau dikembangin mau di 4 sama di satu boleh juga gitu. Misalkan kicknya di 4 sama di satu. Tapi yang penting tangan kanan sama tangan kiri nggak berubah ya. Tangan kanannya 4, one two three four, one two three four. Tangan kirinya di hitungan ketiga itu nggak berubah. Jadi one two three four, one two three four ya. Nah misalkan kita mau taruh kicknya itu di 4 dan satu gitu. Jadi one two three four, one two three four, one ya. Jadi gini ya. Jadi one two three four, 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 one. Nah, jadi tinggal kalian mau menempatkan kicknya di mana. Jadi banyak kalian kembangin sendiri ya. Itu basic 4/4 gitu. Nah, sekarang kembali lagi ke rudiment tadi. Di mana kita bisa menempatkan rudiment di beat ini gitu. Karena kalau kita memainkan lagu, pasti kita memainkan beat gitu ya. Kita anggap aja kita belajar beat ini yang akan dipakai di lagu yang kita mau mainkan. Contoh beatnya, misalkan contoh beatnya seperti ini. Nah, contoh beatnya seperti itu. Kita bisa aplikasikan single stroke di beat ini untuk fill in-nya. Ya, contoh. Nah, itu saya memainkan single stroke untuk fill in di beat 4/4 gitu. Begitu juga di double stroke sama gitu, triplet. Kalau di triplet memang agak sedikit ada n-nya. Jadi maksudnya n itu adalah bahasa umumnya itu adalah up-nya ya. Banyak orang sering bilang up-nya. Jadi hitungan itu ada 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Jadi bahasa umumnya itu up. Jadi hitungannya up kalau di triplet karena beatnya itu 4/4, kita pakai fill in-nya triplet gitu. Nah, pasti di setelah itu pasti ada hitungan up-nya. Yang saya mau jelaskan di sini adalah pengaplikasian triplet ke fill in. Saya contohin. Nah, itu tripletnya. Jadi triplet basicnya. Jadi karena di drum set ada tom 1 yang seperti saya jelaskan, ada tom 1, ada tom 2, ada floor. Jadi kita bisa aplikasikan ke drum set tersebut. Jadi untuk fill in-nya saya ulangi. Nah, kepake kan? Nah, jadi memang yang saya jujur di saat waktu saya belajar drum itu yang sangat membosankan adalah latihan rudiment gitu. Rudiment itu yang di episode saya bahas itu basic rudiment itu yang 4 itu hanya ya saya bahas hanya 4 karena memang sebenarnya rudiment banyak gitu. Tapi yang intinya 4 sebenarnya sangat membosankan, tapi nah ada tapinya nih. Rudiment itu sangat kepake banget. Ya kalau kalian mau mainin sebuah lagu gitu. Ya gini, gimana kalian bisa mainin lagu itu kalau kalian nggak tahu apa yang dimainkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi paling nggak basicnya itu kalian harus kuasai dulu gitu. Nah,
apa namanya? Dari sekarang masuk ke paradiddle. Nah, sekarang paradiddle sama paradiddle juga gitu kan pengembangannya kemarin sudah saya jelaskan pengembangan paradiddle terbagi dua, para dan diddle kalau mau mudah mengingatnya. Jadi kalau misalkan ada orang tanya paradiddle apa sih bang? Nah itu ada di episode satu saya gitu. Jadi nanti dicek videonya dulu agar bisa mengerti pengembangan dari paradiddle yang saya jelaskan di episode 2 ini gitu. Jadi paradiddle itu basicnya nah kalau pengembangannya, nah ini bisa kita jadikan fill in, bahkan bisa kita jadikan beat ya. Oke, untuk sekarang saya contohkan, kita jadiin fill in dulu ya. Nah, itu saya fill in dengan menggunakan teknik paradiddle gitu. Ya, jadi banyak pengembangan basic yang bisa kita pakai di sebuah lagu gitu. Jadi kalau kita mau mengimprovisasi, semakin banyak kita menguasakan rudiment ya, semakin banyak juga kita bisa mengimprov gitu. Atau gampang misalkan kita mau ngulik lagu nih, gitu ngulik lagu. Jadi karena kita banyak tahu teknik gitu, oh dia pakai triplet nih, oh dia ini pakai six tuplet nih, oh ini pakai ini nih, pakai apa, pakai paradiddle, pakai apa, oh ini beatnya 4/4, oh ini beatnya 6/8 gitu. Nah, nanti saya jelaskan juga beat 6/8 seperti apa gitu. Jadi paling enggak kalian tahu basicnya. Jadi kalau kalian kulik lagu atau kalian mau mau dengerin lagu, mau ngikutin drumnya gitu, jadi kalian tuh udah tahu, oh ini tuh dia beatnya 4/4, oh maininnya begini gitu. Jadi udah uh, mudah kalian untuk nguliknya gitu, ngulik lagunya. Nah sekarang ke 6/8 ya, 6/8 beat 6/8. Kenapa sih bang kok dibilang beat 6/8 gitu? 6/8 itu adalah uh, satu, jadi satunya itu hitungannya 6, hitungannya 6. Jadi saya contohkan tu waga patma 6, tu waga patma 6 ya, tu waga patma 6, tu waga patma 6. Patokannya di mana? Patokannya di bass drum ya, jangan terbalik ya. Banyak orang bilang di luar sana mungkin banyak juga yang bilang 3/4. Kalau di drum 3/4 karena di drum itu patokannya di bass drum. Ini untuk yang basic ya, untuk saya saya teruntukkan untuk pemula. Jadi untuk mudah ngitung gitu, 6/8, 4/4 gitu. Pokoknya patokannya di bass drum hitungannya. Kalau yang tadi 4/4. Kenapa bisa dibilang 4/4? Saya hitung ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Hitungannya 4 gitu, patokannya di bass drum. Pokoknya bass drum itu hitungannya 1. Nah sekarang kita bahas 6/8 yang seperti tadi saya jelaskan. 6/8 itu hitungannya 6 ya, saya contohkan. Nah itu hitungannya 6 di bass drumnya ya. Kalau saya sambil eja ya, saya lambatin, saya sambil eja biar mudah dimengerti juga sama kalian, untuk para pemula yang baru mau belajar main drum ya. Saya eja 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Ini beat 6/8 yang banyak juga orang bilang adalah beat slow rock ya. Jadi ya kembali lagi tadi saya cerita sedikit, saya belajar beat itu di organ tunggal. Apa sih organ, ada kalau yang biasa orang buat organ tunggal ya, di situ kan banyak tuh nama-nama beatnya, kita bisa play di situ, misalkan ballad, slow rock gitu. Jadi banyak orang bilang ini beat slow rock gitu. Kalau orang yang orang-orang umum gitu, bahasanya yang mudah dimengerti ya, maksudnya beat yang mudah dimengerti, biasanya orang nembaknya,
beatnya apa? Slow rock. Nah gitu. Nah, inilah beat slow rock gitu. Jadi kebanyakan kalau tadi beat 4/4 itu banyak orang bilang pop rock. Banyak orang ada 4/4 itu ada yang bilang pop rock. Karena 4/4 itu bentuknya banyak ya. Bentuknya banyak yang tadi saya bilang mau penempatan kicknya itu mau di hitungan 1 2 atau 3 di 4 1 atau di berapa itu ya apa banyak 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 bentuknya 4/4 itu banyak bentuknya jadi ada yang bilang pop rock ada yang bilang ballad gitu jadi macem-macem gitu bahasa bahasanya gitu tapi yang pasti kalau untuk beatnya 4/4 kalau yang hitungan 4 kalau yang kedua saya mainkan itu adalah beat 6/8 yang hitungannya 6 gitu jadi kalian harus bisa juga tanya-tanya sama temen gitu maksudnya di sekarang belajar tuh udah gampang ya udah gampang kita searching misalkan kalian mau belajar apa single stroke double stroke atau beat slow rock atau lagi yang lagi in sekarang ini mungkin anak-anak itu gospel ya nanti di episode berikutnya saya akan jelaskan gospel itu apa gitu chops segala macam nanti saya jelaskan di episode berikutnya. Untuk sekarang ini saya jelaskan saya mengaplikasikan 4 rudimen ini di beat gitu, di fill in gitu. Oke, satu lagi yang ketinggalan janji saya di paradiddle. Tadi saya bilang paradiddle itu bisa diaplikasikan ke beat. Gimana bang? Gitu kan paradiddle cuma paradiddle 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 gitu gimana bisa jadi beat gitu oh bisa jadi gini kan jadi kita aplikasikannya ke hi hat ya sekali lagi saya jelasin ini saya saat ini memakai drum pad jadi kalau di drum akustik kalian udah tahu ya hi hat itu di sebelah mana jadi kalau di sini saya pakai hi hatnya di sini gitu jadi hi hat tangan kanan di hi hat tangan kirinya di snare ya. Nah, di sini kita mainkan paradiddle. Nah, kembali lagi kick yang membuat ini jadi beat ya. Saya contohkan. Seperti itu ya. Nah, pentingnya rudimen. Nah, tadi saya mainkan paradiddle di beat ya. Paradiddle di beat. Kalau kalian nggak sticking apa bisa bang main drum? Bisa. Cuma terbatas gitu. Karena di drum itu bukan hanya satu-satu. Seperti yang tadi saya mainkan paradiddle. Paradiddle ada double-nya. Itulah fungsinya kita latihan sticking di rumah gitu. Tips sticking di rumah ada di episode pertama. Silakan yang belum nonton silakan ditonton dulu biar bisa nyambung ke episode kedua ini karena episode kedua ini adalah terusan dari episode pertama saya bahas 4 rudimen itu di beat gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Latihan terus, semangat, jangan males, sticking di rumah. Empat ya pakai metronom jadi kalian bisa punya patokan sampai di mana tingkat maksimal kalian rapi ya kita bicaranya rapi gitu di berapa BPM itu bisa menjadi patokan kalian. Oke, tonton terus video saya selanjutnya membahas tentang basic drum gitu. Latihan terus, thank you, sampai jumpa.